Yuk, sekarang kita misalkan kita punya suatu bintang. Bintang ini punya energi dan dia juga bentuknya bola, punya jari-jari. Maka kalau kita buatkan gambar umum, energi yang dia keluarkan ini akan menghasilkan suatu power yang kita sebut sebagai luminositas. Ya, luminositas. Luminositas ini dapat digambarkan sebagai energi per waktu, energi yang keluar tiap waktu, atau bahasa lain istilah daya ya, kalau istilah fisikanya. Nah, luminositas ini dapat digambarkan dengan tetapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan luas permukaan di mana dia berada. Ini luas di mana A ini boleh kita nyatakan dengan 4pi dikalikan dengan jari-jari kuadrat, kemudian dikalikan dengan temperatur pangkat 4. Jadi temperatur ini menentukan seberapa banyak energi yang dipancarkan, sehingga kita bisa melihat apakah bintang itu cemerlang atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita punya bintang yang lain yang suhunya sama? Apakah berarti luminositasnya sama? Ya, kita coba misalkan sebelah sini. Ada bintang B, suhunya sama, same temperatur, tapi B itu lebih besar daripada A, sehingga lebih memiliki luas permukaan yang lebih besar. Maka mau tidak mau, karena ingat tadi luminositas itu bergantung pada luas permukaan bintang dan juga temperaturnya, maka antara A dan B meskipun mereka suhunya sama, temperaturnya sama, T-nya sama, maka karena A milik B ini lebih besar, maka B has greater intrinsic luminosity. Jadi bintang B memiliki luminositas yang lebih besar. Itu gambarnya luminositas. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bintang ini memancarkan energinya dan sampai ke suatu tempat? Nah, kita misalkan saja ini ada planet bumi misalkan gitu ya, atau planet apapun itu. Maka kita bisa gambarkan dari sini sampai sini itu ada jarak yang dia tempuh. Kita sebut dengan jaraknya D. Maka energi yang sampai ke sebelah sini kita sebut sebagai flux. Nah, flux ini ada yang menyimbolkan dengan huruf F, ada juga yang menyimbolkan dengan huruf E, dan ada juga yang menyimbolkan dengan huruf I, macam-macam ya. Ini artinya intensitas. Flux ini dapat diartikan secara sederhana bahwa ini adalah luminositas per luas area. Nah, jadi kita artikan sebagai luminositas dibagi luas cakupan. Nah, luas area cakupan. Maksudnya apa? Jadi kalau misalkan kita pilih salah satu ya, misalkan kita gunakan saja huruf F misalnya, huruf flux ini, maka F ini sama dengan nilai L luminositasnya ini dibagi dengan luas cakupan. Apakah sama dengan ini? Ingat, luas di sini adalah luas bolanya, bergantung pada jari-jari bola di sebelah sininya. Nah, sementara ini jari-jari ya. Nah, sementara di bagian sebelah sini yang menjadi cakupan yang mana? Ya, cakupannya adalah cakupan bola yang ini. Jadi jangkauannya. Nah, maka kita bisa nyatakan bahwa untuk F ini nilainya sama dengan L dibagi dengan 4 pi D kuadrat, dimana D-nya adalah jarak dari sini sampai sini. Gitu ya. Nah, kita coba terapkan ke soal. Misalkan seperti ini. Pada bintang deret utama, luminositas bintang dapat dianggap berbanding lurus dengan pangkat 3 massa bintang. Kita bicara tentang bintang pada deret utama. Di soal disebutkan bahwa katanya luminositasnya sebanding dengan pangkat 3 massa bintang. Jadi massanya di pangkat 3 kan. Jangan lupa luminositas itu tadi berbanding lurusnya dengan luas atau jari-jarinya, dan kemudian dua adalah temperatur di pangkat 4 kan. Tapi ingat, secara definisi adalah energi bagi waktu. Maka kita tuliskan sebelah sini bahwa luminositas itu, ingat di sini L itu adalah energi dibagi waktu. Nah, kita lanjut. Jika energi total yang dipancarkan bintang selama di deret utama dianggap sebanding dengan massanya, ya energi itu sebanding dengan massa,
Maka untuk dua bintang A dan B dengan masa masing-masing MA 2 masa matahari dan MB-nya 4 masa matahari berlaku bagaimana? Yuk kita coba lihat. Kita coba akan bandingkan bagaimana energi untuk masing-masing. Kita lihat sebelah sini. Kalau kita lihat dari persamaan, kita bisa nyatakan bahwa energi berarti sama dengan L dikali waktu. Sehingga kalau kita tuliskan bahwa yang namanya L ini sebanding dengan massa pangkat 3, maka kita bisa tuliskan ini juga energi itu sebanding dengan massa pangkat 3 dikalikan waktunya. Nah, sekarang kita coba lihat. Energi total selama di deret utama untuk bintang A 2 kali lebih besar dari energi total bintang B selama di deret utama. Artinya untuk bintang A dan B mengalami waktu yang sama. Maka kita coba bandingkan untuk energi yang A dibandingkan dengan energi B itu akan sama dengan perbandingan massa A dengan massa B pangkat 3, sama-sama pangkat 3, ini M-nya pangkat 3 dikalikan waktu A per waktu B. Ini waktu A, waktu B. Karena disebutkan selama di deret utama, ini artinya tidak dijelaskan A berapa lama, B berapa lama, cuma selama. Artinya waktu A dan B itu sama. Maka untuk poin jawaban yang ini kita anggap bahwa waktu A dan B nya sama. Kita bisa saling coret sehingga kita bisa peroleh bahwa energi di A dibanding dengan energi di B itu akan sama dengan massa A adalah 2 kali massa matahari, 2 kali massa matahari dibagi yang massa B 4 kali massa matahari dipangkat 3 kan. Kita lihat di sini, ini massa matahari, coret ya. 2 bagi 4 itu jadi setengah. Setengah pangkat 3 hasilnya adalah 1/8. Jadi energi A itu adalah 1/8 kali lipat daripada energi B. Jadi energi A sama dengan 1/8 energi B. Jadi apakah 2 kali besar? Tidak. Jelas ini yang ini salah. Bintang A berada di deret utama dalam waktu 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan B. Oke, ini kita udah mulai bicara waktu. Kalau bicara waktu gimana? Nah, kalau disebutkan 2 kali lebih panjang, artinya mereka mengalami waktu yang berbeda, tapi mereka menghabiskan energi yang sama, gitu ya. Artinya mungkin sampai mati, gitu ya, sampai matinya bintang. Maka untuk kondisi yang berikutnya, kita coba ganti warna. Untuk bagian yang B, kita bahas bahwa energi di A, kita singkat jadi NA, ini kalau kita bandingkan dengan energi di B, ceritanya ini harus sama dengan 1 karena dianggap sama dengan MA per MB karena masanya sama. Tadi kita sudah lihat sebelah sini, ini 1/8 setelah dipangkat 3 kan, cuma waktunya tidak kita coret. Kita tulis sini waktu A per waktu B. Sehingga kalau kita kali silangkan di sebelah sini, kita bisa peroleh bahwa waktu B itu adalah 1/8 dari waktu A. Ini pindah ke sebelah sini. Atau sebaliknya, waktu A itu adalah 8-nya pindah ke sebelah sini. 8 dari waktu B. Nah, kita lihat sebelah sini. Bintang A memiliki waktu 2 kali lebih panjang. Salah gitu ya. Oke, lanjut. Energi total selama di deret utama untuk bintang B 4 kali lebih besar dari energi total bintang A. Ya, kita udah lihat tadi untuk energi A itu 1/8 dari B. Artinya kalau kita mau tinjauan B, energi B itu adalah 8-nya pindah ke kiri, 8 kali lipat dari energi A. Jadi ini salah juga. Bintang B, bintang ini maksudnya bintang A sepertinya ya. Oke, bintang A berada di deret utama dalam waktu 4 kali lebih pendek. Enggak, kalau waktu bintang A itu 8 kali waktu B. Jadi ini salah. Yang E, bintang A berada di deret utama dalam waktu 8 kali lebih panjang dibanding dengan bintang B. Kita lihat waktu A sama dengan 8 kali waktu B. Benar ya? Maka jawabannya adalah yang ini. Ini yang benar.
Nah, sekarang apa yang kita lihat itu bisa kita tinjau dari sudut pandang magnitudo. Nah, magnitudo itu kan gambaran kecerlangan suatu objek nih. Magnitudo itu dulunya dianggap sebagai pokoknya ada 20 bintang yang paling terang yang bisa dilihat di langit, itu disebut magnitudo ke-1. Magnitudo level 1 gitu ibaratnya. Nah, kalau ada yang lebih redup yaitu disebutnya kategori magnitudo 2, golongan kedua. Dan seterusnya, makin besar ranking magnitudonya maka dianggap lebih redup gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan kita buat perskalaan dari magnitudo yang paling jelas, yang paling kelihatan itu disebut magnitudo 1 sampai yang paling redup yang bisa dilihat itu dibagi menjadi 6 kategori dan semuanya dianggap merupakan dari yang magnitudo 1 sampai yang paling redup itu disebut 100 kali lipat. Nah, kalau misalkan kita bagi di sini tingkat keredupannya itu meningkat 2,5 kali lipat dari magnitudo ke magnitudo yang lain. Nah, sepanjang ada penemuan magnitudo berbagai bintang yang lain dan kemudian dikategorikan yang lebih rinci, maka magnitudo dari versi Pogson gitu ya, ini tinjauan magnitudo semu disimbolkan dengan M kecil, itu kemudian diperluas gitu. Jadi maksudnya sampai bulan pun diajak gitu ya, dari awalnya sekedar benda langit yang seperti bintang dan planet kemudian dimasukkan sehingga skalanya ada mengalami pergeseran gitu. Jadi ada perluasan juga gitu. Jadi matahari diajak, matahari itu punya nilai magnitudo yang sangat nilainya ranking negatif jadinya, karena disebut awalnya ranking 1 itu atau magnitudo 1 itu ada yang sangat terang, magnitudo itu 0 itu berarti lebih terang lagi, yang negatif berarti jauh lebih terang. Berarti di sini ada bulan purnama itu negatif sekitar 11-12an gitu ya. Dan magnitudo matahari itu di atas di bawah negatif 25. Nah, sekarang gambaran magnitudo ini jika dibandingkan dengan, ingat tadi terangnya dilihat dari bumi, dan kalau kita bicara terangnya dari bumi artinya kita bicara tentang bagaimana energi itu sampai ke bumi. Artinya apa? Kita bicara tentang flux. Nah, flux karena sampainya di bumi, maka kita nyatakan bahwa yang namanya magnitudo dengan pertimbangan tadi ini adalah 100 pangkat 1/5, dari sini ada 5 kali perpindahan. Maka jika kita gunakan sifat logaritma, kita bisa nyatakan bahwa nilai magnitudonya sama dengan min 2,5 kali log flux tambah konstanta. Nah, bagaimana jika kita ingin mengurangkan membandingkan dua objek, maka kita selisihkan saja, perbandingkan M yang ini untuk benda satu, untuk objek satu dikurangi. Jadi kalau misalkan kita tulis M1 kurang M2, ya sudah, M1 nya apa? Ya kita kategorikan. M1 nya adalah min 2,5 log F1 dan M2 nya adalah min 2,5 log F2. Nah, kalau kita kurangkan M1 kurang M2 kira-kira seperti ini. Min 2,5 log F1, maaf ini tambah C nya kurang, tambah C kurang dengan M2 yang ini, min 2,5 log F2 tambah C. Nah, ini C-nya bisa saling meniadakan sehingga kalau kita lihat di sini adalah ada pengurangan logaritma dengan koefisien yang sama, min 2,5, ini kita simpan depan. Maka ingat sifat logaritma, pengurangan logaritma adalah bagian dalam logaritmanya gitu. Jadi log F1 kurang log F2 itu sama saja dengan log F1 per F2. Ya, ini sampai sini. Nah, bagaimana kalau kita ingin meninjau dari suatu tinjauan jarak? Maka kita kenal ada yang namanya magnitudo mutlak, disimbolkan dengan M kapital. Perbandingan antar magnitudonya itu kita nyatakan dengan selisih antara magnitudo semu dengan magnitudo mutlak, itu dengan min 5 tambah 5 log D. Jadi kita gunakan apa? Gunakan tinjauan bahwa yang namanya flux itu kalau kita tinjau dari luminositasnya, maka itu flux sama dengan luminositas dibagi 4 pi d kuadrat, di mana d-nya itu adalah jarak. Jadi magnitudo mutlak itu adalah terangnya bintang dilihat pada jarak yang tertentu gitu ya. Pada acuan jarak tertentu, yaitu pada jarak 10 parsec. Jadi kalau M ini magnitudo semu tinjauannya dari bumi. Nah, kalau magnitudo mutlak ini adalah nilai terangnya bintang dilihat pada jarak 10 parsec dari bintang tersebut. Jadi kalau misalkan kita punya bintang, di sini ada bintang A, ini jaraknya ke bumi, misalkan bumi ada di sebelah sini.
maka kemudian ada bintang B. Kita misalkan bintang B sebelah sini, kita punya jarak juga terhadap bumi seperti ini. Nah, yang kita lihat kecemerlangannya ini kita sebut sebagai magnitudo semu, sementara magnitudo mutlaknya, jadi kalau ini kita sebut MA, ini MB yang kita lihat. Tapi magnitudo mutlaknya itu bisa kita tinjau bahwa pada jarak 10 parsek, misalkan sebelah sini ya 10 parseknya. Ini magnitudo milik A dan ini magnitudo milik B. Kita lihat. Jadi patokannya 10 parsek. Kita coba contoh soal yang ini. Andaikan R adalah bintang yang telah dikoreksi oleh serapan antar bintang A dan D adalah jarak bintang yang belum dikoreksi oleh serapan antar bintang. Jika diketahui A sebesar 1,5 magnitudo, maka kesimpulan apa yang bisa kita peroleh? Apa sih maksud soal ini? Andaikan R adalah jarak bintang. Oke, acuannya ini. R adalah jarak. Ya, R jarak. Artinya apa? Kalau kita bicara jarak, kita bicara tentang D di sini. Maka kita bisa nyatakan bahwa magnitudo semu kurang magnitudo mutlaknya sama dengan min 5 tambah 5 log D. Min 5 tambah 5 log D. Kita tulis dulu persamaan umumnya. Nah, kita coba lihat berikutnya. R adalah jarak bintang yang telah dikoreksi oleh serapan antar bintang A. Artinya apa? Kalau dikoreksi ada serapan antar bintang, ingat bahwa yang namanya bintang ketika memancarkan cahayanya itu ada serapan dari debu antar bintang. Nah, serapan ini akan membuat magnitudonya jadi membesar. Jadi maksudnya gini, yang awalnya di sini yang harus misalnya nilainya kecil sehingga kelihatan, rankingnya kecil sehingga kelihatan, karena ada serapan dari debu antar bintang, dia bisa jadi membesar nilainya. Maka kita bisa nyatakan bahwa nilai M-nya ini, M untuk bintang ini, dia mengalami, kita sebut M aksen aja ya, ini M-nya berubah jadi M tambah A karena dia membesar. Jadi untuk kondisi ada koreksi, ini kita sebut koreksi ya, koreksi, sesudah koreksi dari adanya serapan tadi, kita bisa tulis M kurang M tambah A sama dengan min 5 tambah 5 log jaraknya kita ganti dengan R, sehingga kita bisa peroleh M min M tambah A, plus kali min, ini min A ya, sama dengan min 5 tambah 5 log R. Ini min A nya bisa pindah luas ke kanan, kita bisa tulis M min M sama dengan min 5 tambah 5 log R tambah A, misalnya kayak gini. Nah, atau kita biarkan saja dulu di sebelah sini deh. Ini kita biar nggak terlalu panjang, sini aja dulu. Nah, sekarang kita coba lihat sebelah sini. Ini sudah koreksi. Kalau sebelum koreksi yang mana? Ya, kita tulis untuk yang sebelum koreksi, kita ganti warna. Sebelum koreksi yang mana? M min M. Nah, ya ini jarak bintang yang belum dikoreksi, itu adalah kita sebut D. Sama dengan min 5 tambah 5 log D-nya kita ganti dengan D kapital, D yang ini. Nah, kita lihat ini yang sebelum dikoreksi, ini yang sudah dikoreksi. Jadi kalau kita lihat ini M min A, ini M min M sama dengan, nah ini kan sesuatu yang sama ya. Artinya kita bisa substitusikan nilai ini ke sini. Jadi kita gabungkan keduanya, jadi M min M yang atas kita ganti dengan ini. Jadi kita punya min 5 tambah 5 log D, nilai M min M ini diganti dengan nilai ini, dikurang A sama dengan, sekarang bagian yang kanannya, min 5 tambah 5 log R. Nah, kita pindah ruaskan yang ini tetap min 5 tambah 5 log D, min 5 yang di kanan pindah ruas ke kiri jadi plus 5 log R ini pindah ke kiri min 5 log R
sama dengan min A nya pindah ruas kanan jadi plus A. A nya berapa? 1,5 magnitudo. Jadi kita dapat nilai A nya 1,5 di sebelah sini. Di ruas kirinya 5 kurang 5 ini coret, habis 5 log D kurang 5 log R. Ingat sama-sama koefisiennya ada 5. Dan berikutnya ada log D kurang log R. Artinya apa? Itu sama saja dengan log D dibagi R. Dan kita peroleh di sini nilai log D dibagi R-nya adalah 1,5 dibagi, nah 5 di sini kan koefisien bisa pindah ruas kanan jadi 5. Berapa nilainya? Ya, kita bisa peroleh di sini bahwa nilai log D dibagi R adalah 1,5 bagi 5 itu 0,3. Nah, pertanyaannya logaritma berapa yang menghasilkan nilai 0,3? Kita ingat sifat logaritma yaitu A log B sama dengan C, yang mana kalau kita tulis A pangkat C itu sama dengan B. Dan untuk contoh-contoh soalnya kalau kita punya ada log 10 ini kita bisa artikan sebagai 1. Kenapa? Karena sebetulnya di bagian sebelah sini ada angka 10 yang kita tidak tulis, sehingga kita bisa menyatakan bahwa 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. Nah, kalau kita punya log 1 berapa ini? Nah, log 1 itu berarti berapa? Kalau kita bayangkan seperti ini, 10 pangkat 1 adalah 10. Pertanyaannya 10 pangkat berapa supaya jadi 1? Ya, pangkat 0. Kalau kita tulis log 2 berapa? 2 log ya 0,301. 0,301. Kalau log 3 berapa? 3 log 0,477. Kita bisa tulis ini 0,477. Nah, artinya kalau kita dapat sini log D per R adalah 0,3, ini sama saja dengan log 2. Maka kita bisa tulis bahwa kalau ini sama dengan D per R sama dengan log 2, maka D bagi R nya adalah 2. Maka kalau ditanya berapakah R, kita kali silangkan saja, maka D sama dengan 2R atau R sama dengan D per 2. Maka kesimpulannya R adalah D bagi 2 itu setengah. Oleh itu bisa kita tulis 0,5 D. Maka kesimpulannya adalah jarak R adalah setengah kali jarak D. Jawabannya yang ini. Kita loncat ke soal yang lainnya lagi. Konsentrasi debu yang tinggi pada bidang galaksi sangat mengaburkan pandangan ke arah pusat galaksi. Karena debu menyerap cahaya bintang, jumlah foton yang sampai ke bumi berkurang. Serapan pada panjang gelombang optis sangat besar, mencapai 30 magnitudo. Dengan hanya memperhitungkan efek pengurangan fluks foton oleh serapan, tidak mempertimbangkan pengurangan fluks terhadap kuadrat jarak, tentukan jumlah foton yang dipancarkan oleh sebuah sumber di pusat galaksi untuk setiap foton yang kita terima di bumi. Yang diminta jumlah foton dari sumber untuk setiap foton yang kita terima di bumi. Bagaimana caranya? Nah, petunjuknya ada di bagian sebelah sini, bahwa ada konsentrasi debu yang tinggi pada bidang galaksi yang mengaburkan pandangan. Karena debu menyerap cahaya bintang, jumlah foton ke bumi berkurang. Ingat, foton itu adalah partikel cahaya ya, paket-paket cahaya yang sampai ke bumi. Artinya kalau kita bisa melihat suatu benda itu terang, artinya fotonnya banyak. Kalau misalkan redup, berarti fotonnya dikit. Nah, kalau kita bicara masalah sampai, nah artinya apa? Flux yang kita tinjau. Jadi kalau kita ingat kembali, persamaan untuk magnitudo itu adalah min 2,5 log F tambah C.
kalau kita akan bandingkan antara sumber asli sebelum kena serapan dan setelah kena serap, kita bisa tuliskan seperti ini. Kalau ini misalkan ini sebelum diserap, kita sebut ini sebelum ya, sebelum kita sebut saja M1. Kalau sesudahnya, sesudah kena serapan gimana? Maka kita punya M2, berarti sama dengan min 2,5 log F2 tambah C. Kalau ini F1. Nah, tapi masalahnya di sini M2 ini sesudah mengalami serapan, sesudah serapan ada diserap oleh debu-debu di angkasa itu, dia magnitudenya jadi besar, meredup, jadi membesar, mengalami pergeseran jadi besar, rankingnya turun gitu ya. Jadi ranking besar mencapai 30 magnitudo. Berarti kita bisa nyatakan di sini adalah M2 itu sama dengan M1 yang aslinya ditambah 30. Jadi kalau misalkan kita coba tinjau selisihnya atau perbandingan, kita gunakan persamaan M1 kurang M2 sama dengan min 2,5 log perbandingan antara flux sebelum dengan flux sesudah, flux sumber dengan flux setelah mengalami serapan yang kita terima di bumi. Maka kalau kita bandingkan M1 kurang M2, maka M1 kurang M2 nya adalah yang ini, M1 tambah 30 sama dengan min 2,5 log F1 per F2. F1 per F2 ini apa? Flux foton. Nah, yang ditanya apa? Jumlah foton. Ya, fluxnya berarti yang ditanya. Nah, cuma ada kata pertanyaan penting, bagaimana berapa nilai logaritma basis 10-nya. Oke, kita lanjut. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya di sini adalah nilai dari logaritma perbandingan flux foton dari sumber yang belum diserap dengan yang setelah kita serap. Maka kita lanjutkan, M1 kurang M1 itu jadi 0, min plus 3 kali positif 30 jadi min 30 sama dengan min 2,5 log F1 per F2. Maka dari sini kita bisa lihat berapakah log F1 per F2? Ya, nilai ininya. Nah, ini pindah ruas ke bawah. Jadi kita bisa peroleh log F1 per F2 sama dengan min 30 dibagi min 2,5. Min bagi min plus ya, 30 bagi 2,5 hasilnya adalah, iya, kita bisa nyatakan langsung hasilnya adalah 12. Jadi perbandingan nilai logaritma basis 10, untuk basis 10 itu kalau ada log nggak ditulis apa belakangnya, bagian depan sininya atau bagian sebelah sini, itu berarti basis 10 ya. Kalau misalkan kita punya kayak tadi log 100, berarti sebetulnya ini basis 10. 10 pangkat berapa supaya jadi 100? Ya, jawabannya adalah 2. Ini basis 10. Jadi sini basis 10. Nah, jadi berapa nilai logaritma basis 10-nya? Ya udah, tanpa ada embel-embel apa-apa, ini sudah jelas lognya basis 10. Udah, berarti inilah jawabannya, 12. Jadi perbandingan antara jumlah foton dari sumber di pusat galaksi dengan yang kita terima di bumi, itu kira-kira perbandingannya adalah kalau dinyatakan dalam bentuk logaritma seperti ini. Bagaimana kalau yang misalnya ditanya tidak dalam bentuk logaritma? Ya sudah, kalau misalkan pertanyaan ini tidak ada, misalnya tidak ada gitu ya, kita anggap ini misalkan tidak ada, seandainya ini tidak ada gimana? Ya berarti yang ditanya F1 per F2. Ini yang ditanya. Bagaimana caranya? Ingat, kalau kita punya A log B sama dengan C, maka kita bisa nyatakan bahwa A pangkat C itu sama dengan B. Jadi kalau kita mau lihat berapa nilai yang ada di bilangan setelah log, berarti nilai F1 per F2 itu sama saja dengan kita nyatakan A-nya alias basis di sini yang kita sebut tadi basisnya 10, itu kita bisa tulis jadi F1 per F2 sama dengan, nah ini kan nilai B-nya, nilai bilangan di setelah lognya, berarti B adalah A pangkat C, berarti 10 pangkat C-nya adalah angka di nilai akhir, itu 10 pangkat 12 kalau nilai ini tidak ada.